Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril dari program studi pendidikan teknik elektronika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe untuk program embedded mata kuliah embedded system, yaitu sebuah conveyor. Nah, di sini dijelaskan di deskripsinya bahwa ketika sistem on, maka head robot mensuplai buah ke conveyor. Nah, pada conveyor ada 4 sensor. Nah, 3 sensor untuk mendeteksi ukuran buah dan 1 sensor untuk menghitung counter yang hasil dari seleksi tersebut. Nah, di sini akan saya simulasikan menggunakan software Proteus, dan kemudian untuk membuat programnya saya membuat di Arduino IDE. Nah, di sini saya telah membuat untuk rangkaian dari sistem tersebut. Nah, di sini saya menggunakan microcontroller yaitu Arduino Uno. Nah, di sini juga saya menggunakan sebuah LCD. Nah, di mana LCD ini yang nantinya akan menampilkan dari hasil counter dari pembacaan sensor. Nah, di mana setiap buah yang lewat akan dihitung. Nah, di sini karena menggunakan LCD, maka harus juga menggunakan yang namanya I2C. Yang di mana I2C ini akan merubah pin-pin sehingga disederhanakan menjadi 2, yang di mana disebut sebagai SDA dan SCL. Nah, di sini untuk lengan robotnya saya analogikan sebagai motor DC yang masuk ke pin 8 dan pin 7. Nah, untuk conveyornya dia masuk ke pin 10 dan pin 9. Nah, di sini juga terdapat 4 sensor. Nah, di mana tiga sensor ini yang akan mendeteksi ukuran dari buah. Nah, untuk sensor yang pertama dia itu masuk ke pin 9, sensor kedua masuk ke pin 10, sensor pertama masuk ke pin 5. Nah, untuk sensor yang terakhir, di mana sensor ini akan menghitung atau mengcounter dari hasil pembacaan buah yang berada pada pin 6. Nah, selain itu, dalam sistem ini juga dibuatkan sebuah tombol yang dimana berfungsi untuk menjalankan semua sistem, baik itu menjalankan secara on atau off. Nah, di sini saya menggunakan shock switch yang dihubungkan ke pin 2. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke dalam pembuatan programnya. Di sini saya menggunakan software Arduino IDE dalam membuat programnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk hal yang pertama yang perlu dilakukan yaitu memasukkan library, yang dimana di sini kita menggunakan library Arduino-H, kemudian Liquid Crystal. Nah, Liquid Crystal ini adalah sebuah library untuk menampilkan teks ke LCD. Setelah kita memasukkan library-nya, maka kita akan mendefinisikan dari pin input dan output. Nah, di sini karena di sini kita menggunakan 4 sensor dan 1 saklar on off, maka di sini kita definisikan saklar on off define on off bottom sama dengan pin 2, artinya bahwa tombol on off berada di pin 2. Nah, begitu pun juga dengan sensor 1 sampai dengan sensor 4. Nah, di sini juga kita definisikan untuk motor DC-nya yang kita analogikan sebagai conveyor dan motor lengan. Nah, di sini kita masukkan ke pin 7, 8, 9 dan 10. Nah, setelah kita membuat definisi, maka kita akan masuk ke void loop-nya, ya, di mana void loop nanti ini akan mendefinisikan
apakah dia dijadikan sebagai input dan apakah dia dijadikan sebagai output. Nah, di sini pin mode dan di sini untuk mendefinisikannya kita masukkan kode pin mode, kemudian pin, kemudian apakah dia input atau output. Nah, contohnya kita lihat pada program ini. Pin bottom artinya pin on off. Nah, kita jadikan sebagai input. Begitupun juga dengan keempat sensor ini kita jadikan sebagai input. Namun di sini inputnya yaitu berupa input pull up. Nah, untuk yang outputnya yaitu conveyor dan juga motor lengan. Nah, setelah kita membuat definisinya, kemudian kita masukkan wire begin untuk komunikasi antara LCD dengan microcontroller. Nah, di sini kita definisikan untuk LCD-nya lagi, LCD begin yaitu 16 kolom dan 2 baris. Nah, setelah itu kita masuk ke program utama yang disebut dengan void loop. Nah, di dalam void loop kita buat yang pertama yaitu kita membuat sebuah tipe data yang dimana tipe data itu adalah tipe data bool atau sebuah variabel yang berjenis bool. Nah, di mana bool ini akan menyimpan data dari out bool state. Oke. Nah, di sini kita untuk start yang pertama yaitu false. Untuk sensor state yang kedua yaitu false. Begitupun juga dengan sampai seterusnya sampai ke sensor 4. Nah, dengan kita membuat program seperti ini, maka kondisi awal dari sensor adalah false. Nah, setelah kita membuat data seperti itu, maka kita akan mendefinisikan lagi. Untuk on bottom state kita definisikan sebagai digital read on bottom. Artinya dia menyimpan data dari hasil pembacaan di pin on bottom dengan menggunakan digital read. Begitupun juga dengan sensor 1 sampai dengan sensor 4. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke statement if else. Nah, di dalam statement if else ini, disinilah kita akan melakukan sebuah syarat agar program ini dapat bekerja. Nah, di sini kita membuat if jika on bottom state sama dengan low, artinya jika on bottom artinya jika tombol on nilainya sama dengan low atau sama dengan 0, maka digital write motor DC1 sama dengan high. Artinya bahwa jika jika tombol on bernilai 0, maka dia akan menyalakan motor DC1 sampai dengan motor DC4. Nah, kemudian dia akan mencetak ke LCD. Dia akan mencetak ke LCD dengan pesan sistem on. Nah, jika tombol on tidak memenuhi syarat, maka yang dijalankan adalah digital write motor DC1 sampai 4 itu dalam kondisi low atau mati. Nah, kemudian dia akan mencetak teks ke LCD dengan sistem off. Nah, itu untuk kondisi yang pertama untuk menyalakan semua sistem. Nah, kemudian kita masuk di statement yang kedua. Di statement yang kedua, karena di sini tadi dijelaskan bahwa ketika pada conveyor ada 4 sensor. Nah, 3 sensor untuk mendeteksi ukuran buah dan 1 sensor untuk mengcounter hasil seleksi. Nah, jadi di sini kita membuat sebuah statement if
di mana sensor state 1 sama dengan low. Jika sensor state 1 sama dengan low, sensor 2 sama dengan low, sensor 3 sama dengan low, maka dia akan menyalakan motor DC3 dan DC4. Artinya dia akan menyalakan dari artinya dia akan mematikan dari conveyor tadi. Jika tidak, maka dia akan menyalakannya. Nah, kemudian di sini ada is motor running. Artinya dia akan memaksa dalam kondisi true. Nah, jika dia dalam kondisi true, maka dia akan masuk ke statement else, maka dia akan disetting lagi menjadi false. Nah, begitu. Untuk statement yang selanjutnya yaitu sensor state sensor keempat. Nah, di sensor keempat ini berfungsi untuk menghitung atau mengcounter dari buah yang telah dideteksi oleh sensor 1 dan sensor 2 dan sensor 3. Nah, di sini kita membuat sebuah logik di mana jika sensor 4 bernilai 0 atau low, maka sensor counter akan berfungsi, di mana sensor counter akan bertambah 1 sesuai dengan hasil pembacaan dari sensor state. Nah, sebelumnya itu kita buat dulu tipe data yang bernama sensor 4 counter. Nah, untuk membuat tipe data baiknya kita buat di luar function. Nah, mengapa kita buat di luar function? Karena untuk membuat tipe data itu yang bernama tipe data lokal. Nah, di mana tipe data lokal ini bisa diakses dimanapun, sehingga jika kita berada di dalam suatu function, maka dia akan bisa terdeteksi. Nah, setelah dia mengcounter atau menghitung dari hasil pembacaan dari sensor state 4, di sini dia akan dibatasi sampai 100. Nah, jika dia 100, maka dia akan kembali lagi ke 0. Kemudian dia akan mencetak hasil dari pembacaan counter ke layar LCD. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan coba running simulasi. Sebelumnya itu kita compile dulu untuk programnya, apakah program ini berhasil. Nah, ternyata ada sedikit kesalahan di mana di sini pin mode-nya ternyata di sini untuk pin mode-nya kita deklarasikan sebagai input, dan juga untuk titik komanya tidak dimasukkan. Kemudian kita compile lagi. Nah, di sini untuk errornya lagi di statement if else-nya, yaitu pada pembacaan 3 sensor itu. Nah, di sini masalahnya karena di sini saya mengatur sensor state 3 menjadi low, artinya dia harus low. Low artinya harus 0. Kemudian kita running. Nah, di sini programnya sudah berhasil. Nah, untuk memasukkan programnya ke aplikasi Proteus atau software Proteus, kita menggunakan sebuah data yang dihasilkan dari aplikasi ini. Data itu namanya hex. Nah, untuk data hexnya kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam Arduino Uno-nya pada aplikasi Proteus. Kita Ctrl F.
Nah, setelah kita masukkan maka kita tinggal running saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini tombol on off-nya masih dalam kondisi off. Nah, dengan pesan di teks LCD yaitu system off. Nah, jika kita tekan tombol on off-nya ini, maka di LCD akan tampil sebuah informasi bahwa sistem ini sedang on. Nah, saat kita tekan tombol on ini, maka konveyor dan lengan motor ini akan bergerak. Artinya motor lengan ini akan mensuplai barang ke konveyor, dan konveyor ini akan berjalan memasukkan buah tadi ke dalam box. Nah, di sini ketika sensor berfungsi untuk menentukan besar atau kecilnya sebuah buah. Nah, kan tadi kita sudah mendefinisikan di programnya jika sensor 1, sensor 2, dan sensor 3 bernilai low, maka dia akan mematikan konveyor selama 500 milidetik. Nah, sekarang kita coba buktikan apakah dia mati. Nah, ketika ketiga sensor ini dalam kondisi on secara bersamaan, maka konveyor akan berhenti. Nah, berhenti selama beberapa detik, kemudian akan berjalan lagi. Nah, artinya apa? Artinya di sini dia sedang mengukur dari ukuran dari buah tersebut. Nah, setelah itu dia masuk lagi untuk counter menghitung. Nah, di counter menghitung ini, jika kita tekan 1 kali, maka tampilan di layar LCD akan 1. Nah, begitu seterusnya sampai dengan batas yang telah tentukan. Nah, karena kita tadi telah menentukan dia maksimal sampai 100, maka jika di LCD sudah mencapai 100, maka akan kembali lagi ke 0. Nah, beginilah dari hasil program yang telah saya buat berdasarkan dari deskripsi yang telah disampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.